Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Berikut ini saya akan menyampaikan kuliah untuk mata kuliah perencanaan dan rancangan tapak dengan materi regulasi yang terkait dengan perencanaan dan perancangan tapak. Mohon partisipasi, mohon perhatian untuk para peserta kuliah sekalian supaya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan kemudian bisa memberikan umpan balik untuk pendalaman materi ini ke depannya. Terima kasih, kita akan memulai perkuliahannya sebentar lagi. Pada kesempatan ini kita akan melihat ada dua hal yang membatasi kita dalam kegiatan perencanaan dan perancangan tapak. Yang pertama kita sebut sebagai pedoman dan yang kedua adalah aturan. Jadi kalau sebagai pedoman itu sifatnya mengarahkan. Pedoman itu bersifat mengarahkan. Artinya tidak mengikat, tetapi sebaiknya sesuai dengan apa yang dibuat sebagai pedoman. Tentu ada kreativitas, ya, ada kemungkinan untuk mengubah, menyesuaikan dan lain-lain. Yang penting bahwa masih dalam koridor yang ditetapkan sebagai pedoman. Lalu yang kedua adalah aturan. Kalau aturan itu bersifat mengikat, sehingga tidak bisa tidak harus ditaati, ya, dijalankan. Itu kita sebut sebagai aturan, sifatnya mengikat. Nah, baik pedoman maupun aturan, ya, ini dua hal ini berusaha mengarahkan kegiatan perencanaan dan perancangan tapak, ya, dalam hal ini perencanaan tapak, kepada satu harmonisasi yang lebih luas yang mau dicapai. Di dalam perencanaan ruang itu baik bangunan, ya, baik bangunan itu sendiri, kawasan di luar bangunannya, ya, dalam skala yang lebih luas dari bangunan, kemudian skala yang lebih luas lagi, ya, dari sekedar site plan menuju RTBL, menuju perencanaan detail tata ruang, perencanaan kota dan wilayah, semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan, ya, saling kait-mengkait, sehingga akan dicapai suatu harmonisasi, ya, yang sudah direncanakan, ya. Jadi masing-masing kegiatan baik dari perencanaan arsitektur, perencanaan tapak sampai perencanaan wilayah itu ada hubungan, ya, ada hubungan yang saling mendukung. Jadi perencanaan arsitekturnya baik, kemudian perencanaan wilayahnya baik, secara keseluruhan akan menjadi baik, ya. Nah, ini yang mau dicapai, sehingga kita perlu untuk mempelajari apa yang namanya pedoman yang mengarahkan dan aturan yang bersifat mengikat, ya, dalam urusan perencanaan dan perancangan tapak. Berikut, sebelum kita lebih jauh melihat tentang pedoman dan aturan tadi, ya, kita lihat dulu kedudukan perencanaan tapak dalam kegiatan perencanaan dan perancangan ruang pada umum. Di sini ada satu diagram sederhana, bulatan paling kecil adalah skopnya perencanaan interior, ya. Nah, interior ini berkaitan dengan penataan perabot, ya, suasana, warna sebuah ruang, ya, yang mempertimbangkan berbagai hal. Bisa terjadi di dalam kegiatan perencanaan arsitektur sebenarnya, tapi karena intensitasnya lebih tinggi untuk memperhatikan ruangnya, maka interior kemudian masuk dalam satu disiplin tersendiri, meskipun dulunya menjadi bagian dari arsitektur. Nah, lebih luas dari interior adalah arsitektur, domain kita, arsitektur. Nah, arsitektur sudah berbicara hubungan antar ruang,
bentuk massa, struktur dan sebagainya, hingga dia lebih luas dari interior. Di atas arsitektur ada rancangan tapak atau site plan. Jadi site plan itu berusaha untuk mengharmonisasi ruang luar dengan bentuk arsitektur yang sudah direncanakan, lalu berusaha untuk sedapat-dapatnya menghasilkan satu harmonisasi baik bentuk, suasana, ya, antara satu massa arsitektur dengan massa yang lain, ataupun massa arsitektur dengan lingkungan sekitarnya, entahkah itu vegetasi, entahkah itu tanah, ya, entahkah itu elemen-elemen lainnya yang saling mendukung untuk suatu kesatuan tapak. Nah, skalanya tentunya lebih luas dari arsitektur. Di atas perancangan tapak ada master plan, ada rencana tata bangunan dan lingkungan. Itu skalanya sudah lebih luas, bicara bukan lagi satu atau dua bangunan, tapi bicara tentang banyak massa bangunan, ya, banyak fungsi, ya. Dalam satu kesatuan wilayah ada satu cakupan tertentu, ada luasan tertentu yang disyaratkan oleh master plan, ya. Dan itu membutuhkan pertimbangan yang lebih kompleks, ya, untuk menyusun sebuah master plan. Nah, di atas master plan itu ada perencanaan kota dan wilayah, ada rencana detail tata ruang, ada rencana umum tata ruang, sebagainya. Jadi ini semua ada dalam satu kesatuan perencanaan dan perancangan ruang. Mulai dari skop yang paling luasnya adalah perencanaan kota dan wilayah, di dalamnya ada master plan atau rencana tata bangunan dan lingkungan, lalu di bawahnya ada perancangan tapak, proses plan, kemudian arsitektur dan interior. Ini kedudukan perencanaan tapak, ya, yang mau kita lihat. Jadi ada di antara arsitektur dan master plan. Baik, berikut kita melihat ada dua kelompok, ya. Ada dua hal di sini yang saya coba letakkan sampingan. Yang pertama di soal arsitektur dan yang kedua di urusan site planning, ya, Nah, kalau di arsitektur itu kita bicara hal-hal seputar ruang, bentuk, makna, ya, kapasitas, struktur dan konstruksi, warna, material, cahaya, suhu dan kelembapan, serta angin dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan di site plan? Sebetulnya di site plan itu kita memperbesar cakupan yang ada di arsitektur. Jadi kalau kita bicara ruang di arsitektur, maka di site plan kita bicara ruang semi makro, artinya menuju yang lebih luas, ya, makro. Kalau makro sudah lebih jauh lagi ke perencanaan ruang yang lebih besar, ya, skala RTBL dan rencana detail tata ruang dan rencana umum tata ruang. Tapi ruang di site plan kita bicara ruang semi makro. Kemudian kalau urusan bentuk di arsitektur, maka di site plan kita bicara pola misalnya atau pattern, ya. Jadi misalnya pola sirkulasi, ya, pola perletakan massa, terutama pola sirkulasi itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Jadi bentuk di site plan itu bisa kita capai, ya, setelah melakukan zoning, mengolah sirkulasinya, membuat bentuk massa dan sebagainya. Nah, itu akan ada satu pola tersendiri yang bisa kita kembangkan berdasarkan kreativitas dan intuisi kita. Tentunya juga tidak lepas dari regulasi yang berlaku, aturan yang sifatnya mengikat. Kalau kemudian di arsitektur ada makna. Di site plan juga bisa ada makna, tapi lebih kepada suasana, ada warna, ada kondisi-kondisi tertentu yang diinginkan, itu berkaitan dengan makna. Itu hal-hal yang sifatnya lebih intuitif, ya, bukan merupakan suatu hal yang rigid, ya, yang bisa kita kalkulasi secara matematis, tapi itu hal yang bersifat
intuitif ya. Jadi mengandalkan intuisi untuk bisa memahami makna atau suasana mau dicapai di dalam kegiatan perencanaan tapak atau site planning. Kemudian ada urusan tentang kapasitas ya. Kalau kapasitas di site plan juga ada urusan kapasitas, struktur instruksi juga ada, instruksi warna ada, material ada, cahaya, keteduhan, keterlindungan, shelter, suhu dan kelembapan juga ada. Jadi kurang lebih kita memperbesar cakupan ya. Kalau bicara site plan itu kita memperbesar cakupan dari hal-hal yang kita bicarakan di arsitektur. Nah ini kalau urusan ruang semi makro tadi yang saya bilang, ini ada beberapa gambar di slide ini. Jadi kalau site plan kita bicara tidak hanya bangunan itu sendiri, tapi kita bicara hubungan antara ruang luar ini di sekitar bangunan dengan bangunan itu sendiri. Juga hubungan antara ruang luar yang sifat kegiatannya berbeda dengan ruang luar lainnya di dalam satu kesatuan tapak ya, satu kesatuan tapak atau persil yang mau kita gunakan. Ya. Jadi kita tidak bicara bangunan itu sendiri, tapi ada urusan di luar ruangan. Ya. Lalu kalau bicara bentuk, ya, ini juga pedoman sifatnya ya. Bentuk ini pedoman. Tidak ada satu regulasi yang bicara tentang bentuk. Jadi bentuk ini terkait dengan sangat tergantung pada kreativitas perencana atau perancang. Nah, terkait dengan bentuk atau pola ini ada linear, ada grid, konsentris, radial, organik, dan sebagainya. Jadi sangat tergantung fungsi yang diemban. Kapasitas dan kondisi alamiah, vegetasi, geologi itu sangat berpengaruh terhadap pola apa yang mau kita terapkan di dalam kegiatan perencanaan tapak atau site planning. Pedoman yang berikut sebelum pedoman yang berikut ini beberapa contoh pola ya, pattern ya, terkait dengan sirkulasi dan penataan massa. Jadi ini ada radial menerus, radial tidak menerus ya. Ada gridiron, ada radial konsentris menerus, ada linear menerus. Jadi ini bisa dikembangkan atau bisa juga berkembang sendiri tanpa kontrol kalau tidak dikontrol. Kalau tidak dikontrol bisa berkembang sendiri. Itu yang sulit ya. Dalam kegiatan perencanaan ruang yang lebih luas seharusnya ini dipetakan memang, bukan dikontrol ya, diarahkan memang, direncanakan memang, sehingga perkembangannya mengikuti pola atau pattern apa yang mau kita kembangkan terhadap suatu kawasan. Kontrolnya menggunakan regulasi. Jadi ada regulasi yang membatasi. Orang jangan bangun di sini, jangan bangun di sini. Jalannya harus arahnya begini dan sebagainya. Itu di urusan pattern. Lalu berikut pedoman tentang suasana atau kesan. Kita bisa mendapatkan suasana indah, nyaman, bersih, terfokus, leluasa, lapang, sebagainya. Ini bisa diperoleh di dalam kegiatan tapak dengan meletakkan elemen-elemen, ya, mendesain elemen-elemennya, elemen tapak supaya suasana yang kita inginkan itu bisa tercapai, sehingga ada kesan klimis, bersih, akrab, ya. Ada kesan apa yang mau kita dapatkan dari sebuah kegiatan. Yang berikut urusan kapasitas ya. Urusan kapasitas ini penting, terutama di akhir-akhir ini berkaitan dengan situasi pandemi ya. Tapak itu bisa didesain agar orang tidak berkumpul sehingga ada pemisah antara satu wadah untuk aktivitas tertentu dengan aktivitas lain, atau aktivitas yang sama tetapi penggunanya berbeda. Itu bisa diatur supaya dipisahkan. Kalau kita tidak tepat mengatur terkait kapasitas ruang, maka bisa jadi ada ruang yang kita siapkan tapi orang tidak memanfaatkannya karena kita salah mengaturnya. Sehingga orang tidak merasa nyaman untuk beraktivitas di situ. Itu kerugian, itu kekeliruan. Tapi ada juga dengan analisis dan keputusan yang tepat, pemanfaatan ruang begitu optimal, bahkan over sampai lebih. Jadi terkait dengan kapasitas ini akhir-akhir ini sangat ditekankan, sehingga mungkin perlu ada regulasi untuk membatasi.
ada aturan untuk membatasi terkait pemanfaatan ruang dalam satu tapak yang disiapkan untuk suatu aktivitas bersama. Hingga sangat tergantung pada pengelolanya juga subjek yang melakukan kegiatan di dalam tapak. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, di gambar di sebelah kiri ini bisa kita sebut sebagai over kapasitas. Ya, orang terlalu banyak untuk melakukan kegiatan di situ. Nah, untuk situasi pandemi sekarang. Tapi kalau di situasi normal sebenarnya sah-sah saja, karena memang ini yang diinginkan. Orang memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan ruang ini dengan tujuan tertentu, menjadi akrab, orang merasa ada di suatu situasi yang diinginkan, keramaian, kebersamaan, ya, keakraban itu memang ada dalam situasi seperti ini. Tapi dalam situasi pandemi bisa jadi ini kesesakan, ya, over kapasitas, sehingga di gambar yang saya sajikan sebelah kanan ini ada spot-spot ya yang sudah ditentukan. Kelompok orang hanya bisa di dalam lingkaran ini, tidak bisa di luar lingkaran untuk menjaga jarak. Ya. Itu yang kita sebut kondisi tertentu pada saat ini, ya, kondisi pandemi ini, menjaga jarak. Ya. Hingga ada spot-spot yang sudah diatur sehingga orang tidak bisa terlalu dekat, itu merugikan terkait dengan pandemi. Ini juga masih urusan kapasitas. Untuk aktivitas yang berbeda dimungkinkan untuk terlihat over kapasitas, misalnya di gambar sebelah kiri ini. Sebenarnya ini juga normal, sah-sah saja, cuman menjadi tidak nyaman ketika situasi pandemi sekarang. Sebelah kanan ini ya situasi yang paling nyaman. Tapi mungkin ada yang kurang di sini, bahwa orang tidak merasa kita ada dalam suatu keramaian. Tapi ini mereka berusaha menikmatinya dengan keintiman yang lebih intens dari masing-masing keluarga, ya, masing-masing kelompok. Ini situasi di luar hal yang normal sebenarnya. Yang berikut terkait struktur dan konstruksi. Jadi dalam skala tapak, struktur dan konstruksi juga diperlukan untuk mempertimbangkan beberapa fasilitas. Ya. Bisa turap, pagar, jembatan. Jembatan tentu dalam skala kecil, ya, kita tidak bicara jembatan dalam pengertian yang lebih teknis, ya, yang lebih jauh skopnya, insinyur sipil. Juga pergola, shelter dan sebagainya, itu tetap memperhatikan konstruksi, karena itu berdampak pada kenyamanan dan keamanan penggunanya, sehingga kita juga tidak main-main merencanakan sistem struktur dan konstruksi yang tepat untuk fasilitas seperti turap, pagar, jembatan, juga pergola dan shelter dan sebagainya. Nah, ini juga memperlihatkan hal-hal terkait konstruksi, ya, ada talut pengaman di samping. Ya, jadi ini kalau diolah secara bagus, sebenarnya sumbangsi pengetahuan perencanaan tapak dan arsitektur itu bisa membuat sesuatu yang kaku, yang direncanakan hanya untuk fungsi membatasi atau mengamankan sungai, mengamankan pinggiran sungai, menjadi satu fasilitas yang indah dan menarik, hingga fungsi estetisnya terpenuhi, memberikan nilai lebih pada fasilitas itu, sehingga tidak hanya berfungsi untuk menjadi pengaman bagi sungai, tapi bisa berfungsi rekreatif, orang bisa duduk dan menikmati view dan sebagainya. Itu struktur dan konstruksi. Ini juga memperlihatkan gambar struktur dan konstruksi, ada bronjong dan sebagainya. Kalau bisa diatur dengan prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan, kan kita bisa lihat ada irama, ada penekanan, keseimbangan, ada kontinuitas, ya, ada sequence, urut-urutan dan sebagainya. Itu bisa diatur. Jadi kerjasama antara teknis konstruksi dengan dengan pertimbangan art, ya, pertimbangan seni, suasana dan sebagainya, bisa menghasilkan satu komposisi yang
lebih bagus, tidak hanya satu konstruksi yang bersifat tunggal ya. Ini bronjong yang diatur sedapat-dapatnya supaya tidak hanya berfungsi sebagai penahan tanah saja terhadap longsor, tapi juga berfungsi estetis. Ini juga sama, saya lewatkan. Suhu dan kelembapan itu juga bukan hal sederhana ya. Jadi ada ada pertimbangan tertentu untuk memberikan efek yang lebih positif terhadap aktivitas yang terjadi di dalam bangunan maupun dalam skala tapak dengan mengatur pola perletakan massa dan penempatan vegetasi ya. Sehingga angin itu tidak bersifat destruktif tapi bersifat konstruktif. Jadi dimanfaatkan sedapat-dapatnya dengan meletakkan vegetasi secara teratur ya, dengan prinsip tertentu, maka angin yang tadinya keras dapat di buffer kemudian menjadi angin yang positif ya, yang positif yang bisa termanfaatkan untuk kebutuhan oksigen ya, maupun kebutuhan pengawan yang nyaman, kegiatan-kegiatan di dalam ruangan maupun di sekitar bangunan. Itu perlu pertimbangan tertentu. Seperti dua hal ini ya, ada kelas yang diatur, ada lorong, itu bisa menjadi jalur untuk angin setelah dibatasi oleh vegetasi yang diatur. Jadi di buffer menyaring angin supaya angin yang keras tadi kemudian ditahan, lalu yang sisanya dengan lebih slow masuk ke ruangan atau masuk ke ruang dikonsumsi di sekitar area terbuka. Demikian pula urusan suhu dan kelembapan. Itu dengan komposisi dena ya, komposisi vertikal bangunan itu bisa menentukan kelembapan dan suhu di sekitar bangunan maupun suhu di dalam bangunan. Oleh karena itu pertimbangan arah angin dan sebagainya sangat perlu juga diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan tapak juga dalam arsitektur. Nah, itu tadi pengantar tentang beberapa pedoman yang terkait di dalam perencanaan dan perancangan tapak itu bersifat mengarahkan. Nah, sekarang regulasi, kita masuk kepada regulasi yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan tapak itu adalah regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan bangunan dan regulasi yang mengatur penataan ruang. Jadi urusan perencanaan tapak itu dibatasi oleh regulasi yang terkait penyelenggaraan bangunan gedung, juga regulasi tentang penataan ruang. Nah, sekarang kita lihat ada regulasi mengurus bangunan gedung dan ada regulasi yang mengatur tentang penataan ruang. Nah, payung dari regulasi bangunan gedung itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan payung di urusan penataan ruang itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, masing-masing regulasi induk ini, undang-undang ini diatur secara operasional dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau Undang-Undang 28 Tahun 2002 itu diatur oleh sekarang itu peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 yang mencabut regulasi yang lama itu PP 36 tahun 2005. Nah, ada banyak sekali yang disampaikan dalam PP 16 tahun 2021 mencabut PP 36 tahun 2005 yang kemudian diturunkan dalam berbagai peraturan menteri ya, berbagai peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bersumber pada PP 16 tahun 2021. Informasi terakhir, peraturan-peraturan ini masih digodok ya. Kalau kita bicara turunannya dari PP 36, maka ada begitu banyak peraturan menteri yang bersumber dari PP 36. Tapi karena sekarang PP 36-nya dicabut diganti oleh PP 16 tahun 2021, maka kita masih menunggu regulasi turunannya dari PP 16 ini. Ya. Informasi terakhir saya belum dapatkan. Demikian juga di urusan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
itu dioperasionalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Sehingga itu juga kemudian butuh peraturan menteri selanjutnya untuk mengoperasionalkan lagi secara lebih jauh, secara lebih operasional Undang-Undang Nomor 26 ini. Sehingga ini semua menjadi berubah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian merubah beberapa hal dalam Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, juga termasuk Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga banyak hal sekali berubah. Kita menunggu regulasi turunan di peraturan. Kita tidak bahas satu-satu. Ini cukup dikenal saja dulu. Nanti kita akan lihat hal yang sangat berkaitan dengan perencanaan apa. Ini saya lewatkan. Nah, hal yang berkaitan dengan ini kita lihat ada urusan koefisien dasar bangunan atau KDB. Jadi KDB itu adalah angka persentase perbandingan luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tapak atau luas tanah perpetakan yang dikuasai sesuai rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi KDB itu dinyatakan dalam persentase. Jadi bisa KDB 100%, KDB 80%, KDB 60% atau 50%. Contohnya seperti ini. KDB 60%. Kalau luas lahannya itu, saya katakan luas lahannya itu A, yang putih ini A, itu 90 meter persegi misalnya. Lalu luas A adalah luas coupling atau luas lahan ya. Dengan syarat tadi KDB-nya 60%, maka luas B ya, artinya luas bangunan ya, luas koefisien dasar luas bangunan, dasar bangunan artinya luas lahan yang bisa dibangun ya, ditutupi ya, oleh bangunan itu adalah 60% dikali 90 meter persegi, sehingga kita dapatkan angka 54 meter persegi ya. Jadi untuk luas 90 meter persegi maka Anda hanya bisa membangun seluas 54 meter persegi. Itu namanya koefisien dasar bangunan. Ini diatur oleh peraturan bangunan setempat. PBS ya, peraturan bangunan setempat. Jadi ini umumnya diatur dalam rencana detail tata kota. Berkaitan dengan intensitas bangunan. Ini urusan KDB. Nah, ini masing-masing daerah berbeda. Bisa sama, bisa beda ya, tergantung peraturan daerahnya. Biasanya ini dinyatakan dalam Perda tentang RDTR ya, rencana detail. Jadi masing-masingnya berbeda, tidak sama. Untuk setiap kawasan juga tidak sama. Di kawasan perdagangan KDB-nya berbeda, di kawasan campuran KDB-nya berbeda, di kawasan hunian beda, kawasan pendidikan beda. Jadi itu tergantung daerah mengaturnya. Tentu sudah ada telahan tim ahlinya, kemudian merekomendasikan KDB yang disyaratkan itu berapa. Lalu hal kedua adalah KLB, itu koefisien lantai bangunan. Itu angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai regulasi tentu. Regulasi dalam ini rencana tata bangunan. Jadi ini namanya koefisien lantai bangunan. Tadi itu koefisien dasar bangunan. Beda ya. Kalau yang ini koefisien lantai bangunan. KLB itu dinyatakan dalam angka desimal. Bisa 1, 1,5, 2, 3, 2,5 dan sebagainya. Kalau KDB dinyatakan dalam persen. Beda. KLB itu dinyatakan dalam angka desimal. Nah, sebagaimana KDB, KLB juga ditetapkan oleh regulasi dalam hal ini rencana detail tata kota. Regulasi. Jadi peraturan bangunan setempat itu mengatur juga tentang KLB dan tidak harus sama dengan daerah lain. Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Contohnya gini, pada coupling dengan KDB 60% ditentukan KLB-nya 2. Jadi setiap lokasi kawasan itu dalam
ruang, ya, dalam ruang yang sudah diatur itu ada ditetapkan nilai-nilainya. KDB-nya kita dapatkan 54 meter persegi tadi ya, untuk luas lahannya 90 meter persegi, KDB-nya 60%, KLB-nya 54 meter persegi tadi kita kali dengan 2, hasilnya 108 meter persegi. Artinya luas lantai yang bisa dibangun pada persil ini adalah 108 meter persegi. Nah, pasti terlihat aneh karena KDB yang disyaratkan tadi, koefisien dasar bangunan cuma 54. Ya, artinya Anda bisa bangun 54 meter persegi, tapi lantainya bisa menjadi 108 meter persegi. Artinya bangunannya bisa dikembangkan ke atas secara vertikal. Jadi kalau KLB-nya 2, berarti 2 kali 54, maka 108 meter persegi. Nah, ini Anda bisa bangun gedung 2 lantai seluas yang sama, lantai atas dengan lantai bawah. Jadi lantai bawahnya 54 meter persegi, lantai atasnya, lantai 2-nya 54 meter persegi. Total luasannya 108 meter persegi. Anda memenuhi syarat karena disyaratkan di sini KDB-nya adalah 2. Gitu. Beda tentu kalau dibilang KDB-nya 2,5, tambah lagi luas lantainya. Jadi bisa ada split lagi atau ada tambah lagi lantai 3-nya untuk mendapatkan luas lantai yang disyaratkan sesuai ketentuan koefisien lantai bangunan. Ya. Jadi seperti saya nyatakan tadi, ini juga tidak sama untuk semua daerah, tergantung ketentuan bangunan. Lalu koefisien daerah hijau. Koefisien daerah hijau itu definisinya perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan dengan perbandingan dengan luas tanah petakan daerah yang dikuasai. Nah, KDH itu diperoleh luas area terbuka di luar ruangan bagi luas lahan kali 100%. Contoh, jika Anda memiliki ruang terbuka seluas 100 meter persegi dengan luas lahan 500 meter persegi, maka KDH Anda adalah 20%. Hal ini masih masuk dalam penetapan batas minimum KDH sebesar 10%. Jika ditetapkan KDH-nya 10%. Ya. Jadi luas lahannya 500 meter persegi, kalau Anda memiliki ruang terbuka 100%, berarti hitungannya Anda mempunyai KDH 20%. Kalau disyaratkan KDH-nya 10%, artinya itu minimal. Kalau Anda punya 20% itu bagus artinya. Beda kalau Anda punya ruang terbukanya di bawah 10%, maka itu Anda menyalahi ketentuan regulasi tentang koefisien dasar hijau atau koefisien daerah hijau. Sehingga biasanya ditetapkan nilai minimum. Anda harus punya koefisien daerah hijau sebesar 10%. Kalau hitungan Anda tidak sampai dengan 10%, maka disalahkan. Jadi harusnya lebih besar dari 10%. Jadi kalau couplingnya 500 meter persegi, lalu Anda dapatkan luasan ruang luarnya, ruang terbukanya 100%, ya bisa. Kalau 10% kali 500 dapat berapa ya, itu hitungan pasnya. Kalau di bawah 10%, misalnya 5%, tidak memenuhi ketentuan. Sehingga ini memang menjadi bermasalah ketika kita berhadapan dengan bangunan existing ya. Kalau kita merencanakan baru gampang. Tapi kalau bangunan existing itu ada macam-macam pemaafan, ada macam-macam dispensasi ya, ada macam-macam dispensasi yang dilakukan. Karena mengatur ruang setelah ruang berkembang secara sendiri ya, tanpa aturan itu lebih sulit daripada mengatur ruang yang baru. Kemudian ada koefisien tapak basement. Ini juga perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan persil yang dikuasai. Tapi ini berlaku jika kita membangun gedung ada basementnya. Nah, terkait dengan regulasi ini, maka dalam hal perencanaan tapak itu ada banyak hal yang bisa terkait, antara lain rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lalu lingkungan bangunan gedung. Ini semua ada dalam definisi yang dituangkan di dalam undang-undang ya, undang-undang bangunan gedung. Ini definisi semua ini ada. Sehingga ini hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tapak. Jadi dalam perencanaan tapak
semua hal yang berkaitan dengan regulasi ini mesti diperhatikan dan sifatnya adalah mengikat, karena ini adalah aturan dan amanah undang-undang, maka dia mengikat, ada sanksi pidananya kalau tidak salah ya, melanggar undang-undang ada sanksinya. Tentunya undang-undang ini kemudian dioperasionalkan dengan regulasi-regulasi turunannya untuk menjamin keberlanjutan ya, menjamin pelaksanaan yang lebih penyesuaian untuk semua wilayah, karena tidak bisa berlaku sama untuk wilayah ya. Ada karakteristik gaya masing-masing. Nah, itu pemerintah daerah masing-masing biasanya membuat peraturan daerah tentang baik bangunan gedung maupun penataan ruang secara terpisah, tapi acuannya adalah undang-undang. Ya, akan didapatkan satu aturan yang memang tidak seragam, tetapi semangatnya masih sama, masih ada pola yang masih ada arahan yang sifatnya mengikat dari sebuah undang-undang. Baik, demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan regulasi yang terkait dengan perencanaan dan perancangan tapak untuk mata kuliah perencanaan dan perancangan tapak. Kurang dan lebihnya akan kita perbaiki dan kita dalami dalam komunikasi selanjutnya, bisa melalui WhatsApp atau email untuk mempertanyakan apa yang belum jelas atau apa yang perlu kita diskusikan lagi terkait dengan materi ini. Terima kasih dan selamat siang.